Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penelaah dan para pembimbing yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk melaksanakan seminar usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Pembinaan Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai berdasarkan persepsi atasan langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Saya Hadodi, NIM 5112161012. Selanjutnya, poin-poin yang akan saya sampaikan pada seminar kali ini yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir adalah lokasi dan waktu penelitian. Kemudian untuk latar belakang penelitian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan kepada sistem prestasi dan sistem karir. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pada poin 2A mengenai kewajiban setiap PNS, di mana setiap PNS wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk surat edaran dan pedoman dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti pelaksanaan apel pagi dan apel kesadaran nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. KBB merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yang selama ini telah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai bidang. Berikutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada Disnaker Trans KBB. Kemudian, bagaimana motivasi kerja PNS pada Disnaker Trans KBB. Kemudian yang ketiga, bagaimana kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja PNS berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui motivasi kerja PNS pada Disnaker Trans KBB. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja pegawai berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Disnaker Trans KBB. Berikutnya adalah kegunaan penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan khususnya manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan masalah disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. Kemudian secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait, yaitu Disnaker Trans KBB, yang berhubungan dengan pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Menurut Depis dan Mangkunegara 2017 halaman 129, disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Selanjutnya menurut Saidam dan Dalam Rizki 2017 halaman 8 bahwa pembinaan disiplin adalah pembinaan sikap untuk tetap mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. Berikutnya adalah indikator pembinaan disiplin. Yang pertama, menciptakan peraturan-peraturan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai. Yang kedua, menciptakan dan memberikan sanksi bagi pelanggar disiplin. Poin ketiga, melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus-menerus. Kemudian menurut MC Kormik dalam Mangkunegara 2017-94
Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Berikut indikator motivasi kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri atau work itself. Kedua, tanggung jawab atau responsibility. Yang ketiga, peluang untuk maju atau advancement. Kemudian yang keempat, kemungkinan pengembangan diri atau possibility of growth. Yang kelima, keberhasilan atau achievement. Yang keenam, pengakuan atau recognition. Kemudian, Mangkunegara 2017 halaman 67 mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja pegawai yaitu yang pertama, kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas kerja. Yang ketiga, ketepatan waktu. Untuk hipotesis, yang pertama, pembinaan disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB. Kedua, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai berdasarkan persepsi atasan langsung pada Disnaker Trans KBB. Yang ketiga, pembinaan disiplin dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai berdasarkan persepsi atasan langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini disebut dengan metode penelitian kuantitatif, yaitu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel random. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitas atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua, penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian secara langsung pada Disnaker Trans KBB yang menjadi objek penelitian. Kemudian menurut Sugiono 2018 halaman 225, yang pertama yaitu adanya wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian kuesioner atau angket, teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden tersebut akan memberikan balasan berupa data atau opini atas daftar pertanyaan dan pernyataan tersebut. Kemudian dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Kemudian selanjutnya, teknik penentuan responden. Karakteristik responden yaitu seluruh PNS dengan jabatan pelaksana sebanyak 44 pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, kecuali Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan jabatan struktural. Kemudian dari ke-44 populasi ini semuanya dijadikan sebagai sampel atau responden, maka disebut dengan sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Kemudian teknik pengukuran data. Yang pertama adalah semantik diferensial, yaitu pengukuran data dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap hanya berbentuk tidak dipilih ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum yang jawaban sangat positif terletak sebelah kanan dan negatif terletak sebelah kiri atau sebaliknya. Kemudian data interval adalah data yang menggunakan angka untuk suatu objek dengan jarak yang sama antara satu ciri dan sifat objek maupun kejadian yang diukur. Selanjutnya, teknik pengujian alat ukur. Yang pertama, uji validitas. Menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian uji reliabilitas. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka hasilnya akan
sama. Kemudian teknik pengolahan data, yang pertama editing, yaitu pada interview guide perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang telah atau masih meragukan. Kemudian coding, yaitu data yang dikumpulkan dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang, ataupun hanya iya atau tidak. Untuk memudahkannya, maka jawaban tersebut perlu diberi kode. Kemudian tabulating, proses menyusun data ke dalam bentuk tabel. Tabulasi merupakan tahap lanjutan dalam rangkaian proses pengolahan data. Pada tahap ini dapat dianggap data telah sesuai proses sehingga tabulasi merupakan langkah yang penting. Kemudian generalisasi atau kesimpulan ataupun verifikasi. Penarikan suatu kesimpulan umum dari suatu penelitian yang harus berkaitan dengan teori dasar penelitian yang dilakukan. Kemudian teknik analisis data, yang pertama metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, ataupun independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Kemudian yang kedua, metode asosiatif. Sugiono 2018 halaman 37. Metode asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama uji T atau uji parsial. Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen atau X secara individual atau parsial terhadap variabel Y dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Kemudian yang kedua, uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel eksogen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel endogen. Pembuktian dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Disnaker Trans KBB, Komplek Pengkab, Jalan Raya Padalarang, Cisarua KM 2. Makarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai sekarang dan direncanakan sidang TA Juni 2020 minggu keempat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.